Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan belajar agama Islam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kakak-kakak, pembelajaran kali ini kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan pertama kali adalah namanya. Betul kan? Karena melalui nama itu kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa itu Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna saja. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga kalian bisa memahami makna dari Asmaul Husna tersebut dan mengambil hikmahnya ya. Pertama adalah Al-Mumit. Yuk kita baca bersama-sama. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus ayat 56. Tentang Al-Mumit ini, Allah menjelaskan dalam firman-Nya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dari ayat tersebut, kita akan mengetahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Tidak akan ada manusia yang bisa lari dari kematian. Akan tetapi, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Karena kematian adalah tangga menuju kehidupan yang abadi. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8, yang artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Dalam Al-Quran, ada beberapa istilah yang dipergunakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengartikan kematian. Yang pertama, al-maut atau kematian itu sendiri. Al-maut menunjuk pada terlepasnya atau terpisahnya ruh dari jasad manusia. Kepergian ruh membuat badan tak berdaya dan kemudian hancur lebur menjadi tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surat Thaha ayat 55. Yang kedua, al-wafah atau wafat. Al-wafah memiliki beberapa makna, antara lain sempurna atau membayar secara tunai. Jadi, orang mati dinamakan wafat karena ia sungguhnya sudah sempurna dalam menjalani hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, kita tak perlu berkata, sekiranya tak ada bencana alam, si fulan tidak akan mati.
Ya, jadi kita tidak bisa mengandai-andai artinya. Jadi coba dia nggak pergi, pasti dia nggak akan kecelakaan. Tidak bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-ajal. Kata ajal sering disamakan secara salah kaprah dengan umur. Sesungguhnya ajal berbeda dengan umur. Umur adalah usia yang kita lalui, sedangkan ajal adalah batas akhir dari usia atau perjalanan hidup manusia di dunia. Usia bertambah setiap hari. Kalau ajal tidak. Quran Surat Al-A'raf ayat 34, yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah tiba waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Kemudian yang keempat adalah al-ruju atau roji. Kalau ada berita kematian, kita sebaiknya membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya kakak-kakak, sangat mudah bagi Allah untuk mematikan hambanya. Banyak cara yang terjadi untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini, seperti diturunkannya musibah dan bencana. Banjir yang menewaskan korban sekian banyak. Gempa dengan tsunami yang memporak-porandakan sebuah negara pun bisa terjadi. Longsor. Bagaimana mudahnya Allah menciptakan dan memusnahkan makhluknya, karena memang semuanya berada di atas kekuasaannya. Tak satu pun makhluk dapat lari dari ketentuannya. Kemudian, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Mumit? Allah akan mematikan semua makhluk yang bernyawa, termasuk manusia. Dan setelah mati, kita akan menjalankan kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Nah, tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri agar kelak hidup kita bahagia. Bagaimana cara kita mempersiapkan dirinya ya? Bila kita ingin bahagia, kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin menuntut ilmu, dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi perbuatan yang dilarang orang tua, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang tua. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan akhir yang baik. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Kita baca bersama-sama. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Al-Hayyu ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi hidup makhluknya, termasuk rezeki di dalamnya. Hidup atau mati seseorang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberi kesempatan untuk hidup.
Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit atau dalam kondisi sehat, tapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu? Allah yang Maha Hidup menugaskan manusia untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, sikap kita adalah harus memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selain itu juga harus berperilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan dan minum dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupkanlah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Alhamdulillah, sementara itu saja ya Kak penjelasan dari Bu Robi tentang Asmaul Husna, Al-Mumit dan Al-Hayyu. Semoga bisa difahami ya Kak. Oke, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.